السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهارري والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، hadirin hadirat, para peserta kajian yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sampai pada soal jawab nomor 40. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. Ma hiya riddatu wa ila kam qismin tanqasim? Apakah pengertian riddah dan sebutkan macam-macamnya? Ar-riddatu hiya qat'ul islami bil kufri wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Riddah adalah memutus keislaman dengan kekufuran. Memutus keislaman dengan kekufuran. Orangnya disebut murtad. Riddah terbagi 3. Ar-riddatul qawliyatu kama sabbatillahi awil anbiya'i awil islam, walau fi halatil ghadab. Yang pertama adalah riddah qauliyah atau riddah perkataan, seperti mencaci maki Allah, para nabi atau Islam walaupun dalam keadaan marah. Yang kedua, kita baca dulu ya.
Ar-riddatul fi'liyatu ka'ilqa'il mushafi fil qadhurati wa kaddausi 'alal mushaf. Yang kedua adalah riddah fi'liyah atau perbuatan seperti melempar mushaf atau Al-Qur'an ke tempat-tempat kotor dan juga seperti menginjak mushaf. Yang ketiga adalah ar-riddatul qalbiyatu ka'tiqadi anna Allah jismun aw ruhun aw annahu jalisun 'alal 'arsy aw annahu yaskunu as-samaa'a aw fi kulli makanin bidzatihi aw annahu fi jihatin. Yang ketiga adalah riddah qalbiyah, riddah hati. Riddah qalbiyah, riddah yang ada di dalam hati atau riddah yang berupa keyakinan. Seperti meyakini bahwa Allah adalah jism atau benda. Atau roh, meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy. Meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy atau menempati langit. Atau meyakini bahwa zat Allah berada di semua tempat atau di suatu arah. Qala ta'ala walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wa qala ta'ala la tasjudu lisyamsi wa la lilqamar. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya dan mereka telah benar-benar mengatakan perkataan kufur, mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 74. Allah juga berfirman, yang artinya, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan. Quran Surat Fussilat ayat 37. Al-Hadith, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi. Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Kalau di dalam terjemahannya rawahu Muslimun wal Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba jika mengucapkan perkataan yang melecehkan atau menghina Allah atau syariatnya yang tidak dianggapnya berbahaya, padahal perkataan tersebut menjerumuskannya ke dasar neraka yang kedalamannya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, pada sesi ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan putusnya keimanan, putusnya keislaman, batalnya keimanan, batalnya keislaman seseorang. Hal ini sangat penting untuk diketahui, bukan untuk dilakukan, tetapi untuk diwaspadai. Sangat penting bagi kita semuanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan riddah, sesuatu yang dapat memutus keislaman, keimanan kita. Bukan untuk kita lakukan, tetapi supaya kita tahu, lalu kita bisa mewaspadainya, dan selanjutnya kita bisa menghindarkan diri darinya. Orang yang tidak tahu keburukan, sangat dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang tidak tahu bahwa di suatu jalan ada lubang, sangat dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalamnya. Tetapi begitu seseorang tahu bahwa di jalan yang dia lewati ada lubang-lubang yang harus dia waspadai, yang harus dia hindari, maka dia akan bisa memilih jalan lain, dia akan bisa melewati lubang itu tanpa terperosok ke dalamnya, atau memilih jalan lain supaya dia tidak terperosok masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di jalan yang akan dia lewati. Oleh karena itu, hadirin sekalian, bab tentang riddah ini wajib kita pelajari. Bab tentang riddah ini bukan hanya dianjurkan bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, tetapi wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari, mengetahui, memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan riddah. Hadirin, riddah sebagaimana tadi disampaikan oleh pengarang kitab adalah qat'ul islami bil kufri, memutus keislaman dengan kekufuran. Kalau seseorang melakukan salah satu jenis kekufuran, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka dia telah memutus
keislamannya, maka dia telah batal keislamannya, telah putus, telah rusak keislamannya. Jadi Islam itu bisa batal, sebagaimana wudhu juga bisa batal, sholat bisa batal, puasa bisa batal, haji bisa batal, umroh bisa batal, amal-amal kebaikan yang lain bisa batal, begitu juga Islam atau iman seseorang itu dapat rusak, dapat batal, dapat putus dengan sebab dia melakukan riddah. Kalau ada seorang muslim yang melakukan salah satu jenis kufur atau salah satu jenis riddah, maka statusnya beralih menjadi seorang muslim, dari seorang muslim menjadi seorang murtad. Di dalam bahasa Arab, riddah itu berasal dari kata irtaddah. Irtaddah yang artinya adalah roja'ah. Al-murtad itu artinya adalah ar-roji', ya, orang yang kembali. Irtadda ay roja'a, kembali secara bahasa. Jadi ar-riddah ya ar-ruju'. Adapun dalam syarak seperti yang tadi sudah disampaikan, qat'ul islami bil kufri. Ada beberapa nukilan yang penting yang disampaikan oleh para ulama. Ibnu Abidin Al-Hanafi, Ibnu Abidin yang bermadzhab Hanafi di dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Beliau mengatakan qauluhu wa ruknuha ijra'u kalimatil kufri 'ala lisan. Hadza binisbati ila adh-dhahir alladhi yahkumu bihi al-hakim wa illa faqad takunu bidunihi kama law 'arada lahu i'tiqadun batilun aw nawa an yakfura ba'da hin. Di dalam kitab Raddul Muhtar, sebuah kitab fiqih bermadzhab Hanafi, pengarangnya Ibnu Abidin mengatakan bahwa kekufuran itu bisa diucapkan secara lisan. Kekufuran itu hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang itu bisa diucapkan secara lisan, bisa juga berada di dalam hati. Seperti kalau ada seseorang yang meyakini keyakinan batil, keyakinan yang rusak, atau dia berniat untuk melakukan kekufuran di masa yang akan datang. Nah, jadi Ibnu Abidin Al-Hanafi menjelaskan kepada kita bahwa kufur itu tidak hanya secara zahir, secara lisan. Kufur itu tidak hanya dilakukan oleh lisan. Kufur itu tidak hanya dilakukan oleh anggota badan, tetapi kufur itu juga bisa dilakukan oleh hati seseorang. Dengan cara apa? Meyakini keyakinan yang rusak. Meyakini keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan para ulama. Seperti meyakini bahwa Allah di atas arsy, meyakini bahwa Allah berada atau tinggal di langit, zat Allah berada atau tinggal di langit, atau zat Allah dia yakini menyebar kemana-mana seperti angin yang berada di mana-mana, atau meyakini bahwa Muhammad bukan nabi yang terakhir, bukan rasul yang terakhir. Ini semuanya adalah keyakinan yang rusak, yang letaknya adalah di dalam hati, dan hal itu juga membatalkan keislaman. Atau seperti orang yang berniat untuk menjadi orang kafir. Jika ada seseorang yang di dalam hatinya menyatakan, saya berniat untuk keluar dari agama Islam setahun yang akan datang, maka ini juga dihukumi orang yang seperti ini, dia telah terjatuh ke dalam hukum murtad saat itu juga. Ya, begitu dia meniatkan di dalam hatinya hal seperti itu, kafir di masa yang akan datang, maka saat itu juga dia telah dihukumi kafir. Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqat, Tajuddin As-Subki bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan apa? Wala khilafa 'indal Asy'ari wa ashabihi bal wasailul muslimin anna man talaffaza bil kufri aw fa'ala af'alal kufri annahu kafirun billahil 'azim mukhalladun fin nari wa in 'arafa biqalbihi. Kata beliau Tajuddin As-Subki, salah seorang ulama terkenal di dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan wala khilafa 'indal Asy'ari wa ashabihi, dan tidak ada perbedaan pendapat
di kalangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para muridnya. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan seluruh umat Islam bahwa orang yang, apa kata beliau, mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan perbuatan kufur, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa orang tersebut kafir billahil azim, ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung derajatnya, mukhalladun finnari, dan dia dikekalkan di neraka. Ya, artinya memang ada orang murtad, itu ada gitu, ditetapkan oleh para ulama. Jadi kita jangan alergi dengan kata-kata murtad. Kita jangan alergi dengan kata-kata kafir. Kita jangan anti terhadap istilah kafir, terhadap istilah murtad. Karena menghukumi kafir seseorang itu ada dua macam. Ada takfirun bihaqqin dan ada takfirun bighairi haqqin. Ada yang disebut dengan menghukumi kekufuran seseorang bihaqqin, dengan hak, ya orang itu memang kafir, maka kita harus menghukuminya sebagai orang yang kafir. Ya harus kita kafirkan, artinya harus kita nilai dia sebagai seorang yang kafir. Kalau ada orang yang kafir kemudian tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, nah ini berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Karena ada rentetan hukum berikutnya. Ya, ada rentetan hukum berikutnya. Kalau dia adalah orang yang semestinya dihukumi kafir, tetapi tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, maka pernikahannya, ya, kalau ada seorang perempuan yang muslimah menikah dengan dia, ya maka pernikahannya tidak sah. Perempuan itu berarti telah berbuat zina dengan laki-laki yang kafir ini. Kemudian kalau dia mati, ya kalau dia mati, semestinya dikuburkan di luar area pekuburan umat Islam, tetapi dia dikuburkan di area makam umat Islam misalkan. Ada beberapa hukum yang terkait dengan hal itu. Oleh karena itu orang yang memang kafir kita hukumi sebagai orang yang kafir. Kalau memang orang itu tidak kafir, ya tidak boleh kita sebut sebagai orang yang kafir. Makanya ada takfirun bihaqqin dan ada takfirun bighairi haqqin. Menghukumi kufur orang yang memang kafir, ya bihaqqin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh para ulama, maka ini adalah yang semestinya dilakukan. Tetapi ada kekufuran, ada penghukuman kafir terhadap orang yang tidak kafir. Ya, takfir bighairi haq. Mengkafirkan orang, menghukumi kafir seseorang tanpa hak. Tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh para ulama. Menghukumi kafir orang yang sebenarnya tidak kafir. Ini yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, ada batasan-batasan, ada ketentuan-ketentuan. Ya, ada kaidah-kaidah yang telah dirumuskan, telah digariskan oleh para ulama yang harus kita lewati, yang harus kita indahkan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita berlakukan ketika kita ingin menilai seseorang apakah dia orang yang masih muslim ataukah dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Nah, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh para ulama itu nggak boleh kita abaikan, ya, tidak boleh kita buang begitu saja, karena memang ketentuan-ketentuan tersebut diambil oleh para ulama dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan dari keterangan para ulama yang datang sebelumnya. Tajuddin As-Subki mengatakan apa? Orang yang mengucapkan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan seluruh umat Islam, bahwa orang yang mengucapkan kata-kata kufur atau melakukan perbuatan kufur, maka dia dihukumi kafir. Apa kata beliau? Wa in arafa biqalbihi, walaupun hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu para ulama menyatakan, tidak hanya Tajuddin As-Subki, para ulama yang lain juga mengatakan bahwa 3 jenis riddah seperti yang tadi kita baca. Ada riddah yang berupa keyakinan, ada riddah yang berupa perbuatan,
ada riddah yang berupa ucapan. Ini masing-masing mengeluarkan seseorang dari agama Islam walaupun seseorang itu tidak melakukan jenis yang lain. Orang yang hanya mengucapkan kata-kata kufur, mengucapkan kata-kata riddah, maka dia disebut murtad. Walaupun dia tidak meyakini hal itu, walaupun dia tidak melakukan perbuatan kufur. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan kufur, menginjak Al-Quran, menginjak mushaf, membuang mushaf ke tempat-tempat kotor, ke tempat-tempat yang menjijikkan, maka dia dihukumi murtad, dihukumi kafir, walaupun dia tidak meyakini kekufuran di dalam hatinya, walaupun dia tidak bermaksud, walaupun dia tidak bertujuan melecehkan. Ya, guyon misalkan, bercanda misalkan, atau dalam keadaan marah misalkan, atau ingin cari sensasi, ingin viral, lalu dia menduduki Al-Quran, duduk di atas Al-Quran, meletakkan pantatnya di atas mushaf Al-Quran, atau meletakkan kedua telapak kakinya di atas mushaf Al-Quran, maka dia dihukumi murtad. Hatinya hanya ingin viral, hatinya hanya ingin terkenal, populer, ingin di follow oleh banyak orang, oleh jutaan orang, ya, tetapi dengan cara yang menjadikan dia murtad. Hatinya sebenarnya tetap ingin memuliakan Quran, tetapi karena perbuatannya sudah menunjukkan pelecehan, maka dia dihukumi murtad, dia dihukumi kafir. Begitu juga orang yang hanya meyakini tanpa melakukan atau tanpa mengucapkan kata-kata kufur, maka orang yang seperti ini juga dihukumi kafir, murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini di syarahnya disebutkan Syekh Abdul Basit Al-Fakhuri, Syekh Abdul Basit ini mufti Beirut pada masanya, ya, ulama besar pada masanya. Di dalam kitab Al-Kifayatu Lidzawil Inayah, beliau mengatakan wahiyya qad'u mukallafin mukhtarin al-islamah walau imra'atan biniyati kufrin au fi'li mukaffirin au qawli au fi'li mukaffirin au qawli mukaffirin sawa'un qalahu istihza'an au i'tiqadan au 'inadan. Ya, jadi riddah itu adalah memutus keislaman apabila seorang mukallaf dalam keadaan tidak dipaksa memutus keislaman, walaupun dia adalah seorang perempuan, dengan berniat melakukan kekufuran atau melakukan perbuatan yang menjadikan dia kafir atau mengucapkan ucapan yang menjadikan dia kafir. Baik dia ucapkan istihzaan karena dia melecehkan, awi'tiqadan atau meyakini, aw'inadan atau dia mengingkari, ya sudah tahu tapi dia ingkari, maka itu semuanya adalah riddah, ya, menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Kita kembali ke kitab. Riddah jenis pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini adalah ar-riddatul qawliyah. Ar-riddatul qawliyah. Riddah yang berupa ucapan. Disebutkan tadi bahwa orang yang mencaci maki Allah atau mencaci maki para nabi, mencaci maki Islam, walaupun dalam keadaan marah, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang kafir, orang yang murtad. Ya, kemarahan itu bukan uzur. Kemarahan itu bukan sesuatu yang menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Kemarahan itu bukanlah sesuatu yang menyelamatkan seseorang dari kekufuran. Seseorang yang mencaci maki Allah, mengatakan Allah tidak adil dalam keadaan marah, mengatakan Allah zalim, walaupun diucapkan dalam keadaan marah, maka hukumnya sama. Apabila dia mengucapkannya dalam keadaan tidak marah, ataupun dalam keadaan marah, hukumnya sama. Sama-sama pelecehan atau pencaci makian terhadap Allah itu
penisbatan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah kepada Allah yang diucapkan oleh lisannya itu menjadikan dia keluar dari agama Islam. Al-qauliyah artinya letaknya di lisan, mahalluha al-lisan. Ya, tempatnya di lisan, artinya diucapkan oleh lisan. Riddah qauliyah, riddah yang berupa ucapan ini diucapkan oleh lisan. Nah, lafadz yang diucapkan oleh seseorang itu ada dua macam. Ada yang sharih, ada yang zahir. Ada yang sharih dan ada yang zahir. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Ada lafadz itu yang sharih dan ada lafadz yang zahir. Lafadz yang sharih adalah lafadz yang hanya memiliki satu makna dan makna itu adalah makna kufur. Sedangkan lafadz yang zahir, adalah lafadz yang memiliki lebih dari satu makna. Sebagian maknanya kufur dan sebagian maknanya tidak kufur. Nah, orang yang mengucapkan al-lafdzus sharih fil kufur, maka dia dihukumi kafir kecuali apabila dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Seperti orang yang mengatakan misalkan Allah zalim. Allah zalim. Ya, Allah zalim ini adalah lafzun sharih fil kufur. Allah zalim, kalimat ini, lafaz ini tidak memiliki makna kecuali makna kufur. Dia tidak mengandung makna lain selain makna kufur. Nah, untuk menghukumi orang yang mengucapkan lafaz yang sharih yang hanya memiliki satu makna yaitu makna kufur, maka tergantung apakah orang tersebut memahami makna apa yang dia ucapkan ataukah tidak memahaminya. Kalau dia paham makna yang sebenarnya, maka dia kafir. Tetapi kalau dia tidak memahami sama sekali, ya, misalkan ada orang yang non Indonesia, ada orang luar negeri datang ke Indonesia, kemudian dia membaca satu majalah atau membaca sebuah koran atau mendengarkan berita di televisi, mendengarkan sinetron, mendengarkan film di televisi, dia mendengar kata-kata Allah zalim misalkan. Allah zalim. Dia tidak memahami apa yang dia dengar, dia tidak memahami apa yang dia baca. Dia mengira bahwa Allah zalim itu artinya adalah Allah Maha Kuasa misalkan. Ya, bahasa Indonesianya belum lancar. Dia masih belajar bahasa Indonesia. Dia mengira bahwa Allah zalim itu artinya Allah Maha Kuasa. Lalu dia ucapkan. Karena dia tidak memahami makna yang sebenarnya dari perkataan Allah zalim, dan dia mengira bahwa Allah zalim itu memiliki makna lain, ya, dia memiliki pemahaman lain ya terhadap makna yang sebenarnya, maka dia tidak dihukumi kafir. Jadi orang yang mengucapkan lafadz sharih dia dihukumi kafir kecuali apabila dia tidak memahami makna yang sebenarnya. Sedangkan orang yang mengucapkan lafadz yang zahir. Sedangkan orang yang mengucapkan lafadz yang zahir. Lafadz yang mengandung beberapa makna. Sebagian maknanya kufur, sebagian makna yang lain tidak kufur, maka dilihat untuk menghukumi orang tersebut apakah kafir ataukah tidak. Maka dilihat ya apa yang dia maksud dengan ucapannya itu. Jadi kalau sharih, lafadz yang sharih, dilihat apakah dia paham ataukah tidak untuk menghukuminya sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Berbeda dengan as-sharih. Kalau zahir, orang yang mengucapkan lafadz yang zahir, maka yang dilihat bukan apakah dia paham terhadap lafadz itu ataukah tidak. Tetapi yang dilihat adalah makna mana yang dia maksud.
ketika dia mengucapkan, ketika atau pada saat dia mengucapkan lafaz tersebut. Misalkan ada orang mengatakan ya mengenai seorang kiai, ya, seorang kiai. Dalam bahasa Arab dia mengatakan mengenai seorang kiai yang aktif sekali berdakwah. Hadzal kiai, hadzal alim khairun minallah. Hadzal alim khairun minallah. Nah, lafaz khair ini adalah zahir karena memiliki dua makna. Khair itu bisa berarti ni'mah. Khair dalam konteks tertentu bisa berarti afdal. Nah, karena lafaz khair di dalam kalimat hadzal kiai, hadzal alim khairun minallah memiliki dua makna, maka dilihat orang itu makna mana yang dia maksud. Makna-makna yang dia inginkan. Kalau yang dia inginkan, kalau dia mengucapkan kata-kata itu dengan maksud bahwa kiai ini lebih baik, lebih utama daripada Allah, maka dia kafir. Ya, tentu orang yang menyatakan ada selain Allah yang lebih baik daripada Allah, maka hukumnya adalah kufur. Tetapi apabila yang dia maksud adalah ni'mah minallah, ini kiai yang seperti inilah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Karena dia berdakwah kepada kita, mengajak kepada kebaikan, sehingga kita bisa mengetahui kebaikan, dan dia juga mencegah kita dari perbuatan-perbuatan mungkar, sehingga kita bisa mengetahui kemungkaran-kemungkaran. Berkat jasa kiai tersebut, kita mengetahui kemungkaran, sehingga kita bisa mewaspadainya dan menghindarkan diri darinya. Atau contoh lain misalkan, as-shalah, kalau di dalam bahasa Arab, lafaz as-shalah itu bisa berarti sholat, bisa juga berarti membaca sholawat. As-sholatu, ya. As-sholatu itu bisa berarti sholat, bisa berarti apa? Bisa berarti membaca sholawat. Kalau ada seseorang yang mengatakan, misalkan, dalam bahasa Arab, as-sholatu alal ardil muhdawdibati makruhah. Ya. As-sholatu alal ardil muhdawdibati makruhah. Maka ungkapan seperti ini karena mengandung dua makna. Ya, satu maknanya kufur, satu maknanya tidak kufur, maka orang yang mengucapkannya jangan terburu-buru dihukumi kafir. Dilihat dulu makna mana yang dia inginkan. Apa yang dia maksud dengan kalimat tersebut. Kalau yang dia maksud bahwa sholat, melakukan gerakan sholat, alal ardil muhdawdibati, di atas tanah yang bergelombang, itu hukumnya makruh, maka dia benar. Karena sholat, melakukan gerakan-gerakan sholat ya dalam arti melakukan rangkaian kegiatan yang rangkaian perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, di atas tanah yang bergelombang, hukumnya makruh, maka perkataannya benar. Kenapa dihukumi makruh? Karena memang sholat di atas tanah yang tidak rata, di atas tanah yang bergelombang. Ini bagi seseorang sulit untuk menghadirkan khusyuk di dalam hatinya ketika dia melakukan sholat di atas tanah yang bergelombang. Maka perkataannya benar. Dan dia jelas tidak dihukumi kafir. Karena apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama. Tetapi kalau yang dia maksud, yang dia inginkan dengan perkataan tersebut adalah makna membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tanah yang bergelombang, ya hukumnya adalah makruh. Membaca sholawat di atas tanah yang bergelombang, membaca sholawat kepada Nabi di atas tanah yang bergelombang, itu hukumnya adalah makruh. Ya, maka
orang tersebut dihukumi kafir. Karena membaca sholawat di atas tanah yang datar, di atas tanah yang bergelombang, dimanapun, tidak boleh dikatakan, ya, kecuali di tempat-tempat tertentu ya. Kalau di atas tanah yang bergelombang itu kan membaca sholawat tetap dianjurkan, membaca sholawat tetap disunnahkan. Maka orang tersebut dihukumi apa? Dihukumi telah keluar dari agama Islam. Baik, kajian kita cukupkan sampai di sini. Ini saya ingin menjelaskan beberapa poin yang lain terkait dengan masalah riddah. Ya, agak panjang. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai ketaatan, berbagai kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk terus menjaga keislaman kita, dan pada akhirnya nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.